Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fahma. Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah dan seluruh saudara yang mengikuti kajian kita melalui akun IG TV Al-Um, semuanya yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang banyak dan tak terbilang, khususnya yang besar, nikmat hidayah Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat majelis ilmu. Kita sudah diberi iman oleh Allah, ini mengalahkan segala nikmat yang lain. Karena mendapatkan iman, hadirin rahimakumullah, itu karunia dari Allah, tidak semua diberi oleh Allah. Jadi ini adalah pilihan. Dimanapun level kita di dalam Islam ini, apakah level awam, level pelajar, santri, level ulama, kiai, semuanya berada dalam nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman. Oleh karena itulah kita berkewajiban menjaga iman kita ini, lalu mengembangkannya baik dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Dan melalui kajian kita ini, kajian tentang asbab ziyadatil iman wa nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman, maka kita berharap ini adalah satu bagian dari upaya penting untuk menjaga dan mengembangkan iman tersebut, atau untuk mensyukuri nikmat Allah atas nikmat yang besar ini. Semoga Allah memberi kita keikhlasan dalam belajar, kemudahan dalam memahami, dan segala niat baik, hajat, harapan yang ada dalam diri kita, yang kita ungkapkan dalam doa maupun yang masih dalam pikiran, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk panutan kita, manusia terbaik yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia melalui agamanya, agama Islam, yang misinya adalah misi alamiah, risalah alamiah, risalah universal di seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, kita sudah mempelajari sebab-sebab bertambahnya iman. Jadi iman kita itu akan berkembang, bertambah, sehat, ya, akan berbuah dengan buahnya yang bisa dipetik setiap saat. Itu sudah cukup banyak yang kita pelajari. Pertama adalah sebab yang bisa meningkatkan iman, menambah iman. Kalau sebab pertama apa, ibu-ibu yang masih tahu catatannya? Sebab pertama adalah
ta'allumu al-ilmin nafi', belajar ilmu manfaat. Belajar ilmu manfaat. Nah, sekarang ini yang kita pelajari adalah sebab kedua. Jadi sebab pertama belajar ilmu manfaat. Sebab kedua sekarang ini yaitu at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Jadi kalau yang pertama ta'allum al-ilmin nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka yang kedua ini adalah ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Untuk mengingatkan, ketika kita belajar sebab yang pertama, jadi mengetahui sebab penambahan iman yang pertama, yaitu mempelajari ilmu yang manfaat. Mempelajari ilmu yang manfaat itu kemarin sempat kita jabarkan berseri. Ya, ada berapa bentuk ilmu manfaat yang sempat kita sampaikan kemarin? Dari 5 ya. Yang pertama Al-Quranul Karim, membaca dan merenungkannya. Itu penjabaran dari ilmu manfaat supaya nyambung saja. Jadi ilmu manfaat dipecah penjabarannya menjadi yang A, membaca Al-Quran dan merenungkan. B, apa? Mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Yang C, penjabaran dari ilmu manfaat C, merenungkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merenungkan sirah Nabi. Lalu yang D, ABCD, merenungkan ta'ammul mahasini al-Islam, mahasin dinil Islam, merenungkan keindahan-keindahan agama Islam. Karena sudah kita terangkan, mahasinuddinil Islam sudah menjadi ilmu tersendiri. Lalu kelima yang E, terakhir kemarin E, pertemuan terakhir, bagian dari ilmu manfaat yang E adalah merenungkan sirah sejarah salafus soleh. Jadi salafus soleh, generasi yang soleh, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Nah, saya berharap dengan ini maka kerangka berpikirnya jelas. Jadi petanya yang kita pelajari itu jelas. Ya, begitu runutannya. Nah, baik, setelah selesai kita membahas sebab penambahan iman pertama, yaitu belajar ilmu manfaat dengan 5 penjabarannya. Sekarang kita lanjut dengan as-sabab as-sani, sebab yang kedua. Sebab yang kedua, walaupun ini termasuk ilmu manfaat tapi disendirikan ya, disendirikan. Sebab kedua adalah at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Kalau yang pertama itu yang 5 penjabarannya kan fokus ilmu yang manfaat dalam bentuk ilmu wahyu, lalu yang membawa wahyu itu dan yang mengamalkan wahyu itu. Nah, itu kita fokus di situ. Ya, ilmu manfaat Al-Qur'an, Rasulullah,
Asmaul Husna Rasulullah, lalu kemudian Mahasunul Islam, kemudian tadi itu yaitu Salafus Saleh. Itu masih berkisar pada kelompok ilmu wahyu, ilmu yang diwahyukan oleh Allah. Ya, itu ayat-ayat juga, di situ ada ayat Qur'aniyah ya, sebagai induk daripada pembahasan ilmu manfaat tadi, ayat Qur'aniyah makru'ah, ayat Quran yang dibaca. Tapi kalau ini beda lagi, ayat kauniyah qadariyah mashudah. Ini ayat-ayat Allah, bukan yang diwahyukan tapi yang diciptakan. Yang pertama kan ayat yang diwahyukan, yang dibaca. Nah kalau ini ayat yang diciptakan, yang disaksikan. Ya, ini alam semesta. Keduanya bersumber dari sumber yang sama, yaitu Allah. Allah Rabbul Alamin, yang mencipta alam semesta ini, termasuk mencipta kita. Itulah yang menurunkan wahyu, kitab Quran, Rasulullah SAW. Lalu generasi pertama yang mengamalkannya, ya di situ pengandung syariat. Lalu ada yang mengamalkannya, diterima, dipuji oleh Allah. Itu yang sudah kita selesaikan. Sementara yang sekarang adalah langit dan bumi, tempat kita hidup ini ternyata juga berisi pesan-pesan dari Allah, berisi pesan-pesan, berisi ayat. Ayat itu Bapak, ibu-ibu rahmatullah, adalah maknanya tanda-tanda. Ayat itu tanda-tanda. Ayat Quran itu tanda-tanda. Ayat alam semesta itu juga tanda-tanda. Tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah. Jadi alam semesta ini tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah, menuntun kepada Allah. Sama dengan ayat Quran menuntun kepada Allah. Hanya kandungannya memang detailnya berbeda. Detailnya berbeda. Ayat Qur'aniyah yang diwahyukan oleh Allah, yang khusus datang dengan dibawa oleh seorang Rasul, itu tentu ilmu yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan ilmu agama. Nah kalau ini ayat-ayat kauniyah, memang ayat-ayat ini berisi tanda-tanda, tanda-tanda yang mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini bersifat umum. Ini yang disebut dengan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu alam. Walaupun nanti ada ilmu umum juga ilmu sosial. Ini ilmu alam, berkaitan dengan alam, lingkungan manusia hidup ini, baik bumi yang dipijaknya atau langit yang memayunginya. Baik, kita lebih fokus sekarang dalam penjabaran tentang ayat-ayat Allah al-kauniyah, ayat-ayat Allah al-kauniyah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Al-Quran itu terbatas pada 30 juz, tapi kalau ayat kauniyah ini teramat luas, seolah tak terbatas, ya. Luas sekali, seolah tak terbatas. Sampai hari ini alam ciptaan Allah tidak habis diteliti oleh manusia. Walaupun sudah canggih teknologinya, tetap manusia di hadapan makhluk Allah ini, alam semesta ini, manusia itu kerdil gitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, walaupun ayat Qur'aniyah itu adalah berisi hidayah, walaupun ayat kauniyah
yang terhampar luas di alam semesta ini juga berisi hidayah, berisi ilmu dan hidayah. Tetapi kita tidak bisa mengambil kemanfaatan dari dua ayat tadi, ayat Qur'aniyahnya dan ayat kauniyahnya, dalam bentuk yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali melalui para ulama syariah, ulama agama. Jadi ada namanya ulama syariah. Ulama syariah ini sangat berbeda dengan ulama at-tabi'ah. Jadi ulama kita bagi bidangnya ada dua ya. Ada syariah, ada tabi'ah. Kalau syariah itu syariat Allah, kalau tabi'ah itu alam, ciptaan Allah. Tabi'ah itu alam. Lalu diserap ke Indonesia menjadi tabiat ya. Tabiat itu alami gitu. Tabiat, watak, alami. Nah, ada ulama syariah, ada ulama tabi'ah. Biar kita paham dulu petanya. Ulama syariah ketika menerangkan Al-Quran jelas ahlinya ya. Kalau ulama tabi'ah tidak ahli kalau menerangkan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama syariah ketika menerangkan tentang tabi'ah yang dibangun pengetahuannya itu dengan syariah, dengan iman, maka penjabarannya itu langsung berfungsi menambah iman. Jadi saya ulangi lagi, jadi ulama syariah ketika menerangkan Al-Quran, ayat Quran, nah itu sudah pasti memang ahlinya ya. Nah ketika menerangkan ayat-ayat kauniyah yaitu tabi'ah, itu juga luar biasa, bermuatan iman. Penjabarannya luar biasa, bagus, langsung menyentuh hati, langsung menambah iman. Karena ulama-ulama ini membahasnya sudah disinari oleh iman. Jadi antara ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah tadi dengan ayat kauniyah ini sudah dipadukan. Sehingga ketika ulama bicara, walaupun yang dibicarakan itu alam, itu sudah terasa seperti ilmu agama gitu. Jadi langsung menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari materinya maupun dari yang menjabarkannya, itu langsung sudah harmoni dengan syariah, dengan Allah. Berbeda kalau, nah itu contohnya siapa? Contohnya misalkan Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, kuncinya negeri kebahagiaan, yaitu negeri akhirat, negeri surga. Itu kan ada kuncinya tuh. Nah, ini jadi judul kitab Miftah dari Sa'adah, kunci surga, kunci akhirat, kunci kampung kebahagiaan. Di sana Masya Allah Imam Ibnul Qayyim ketika membahas tentang alam semesta ini itu sangat ya bermanfaat, sangat memberikan asupan kepada agama kita. Bicara soal langit, soal bumi, matahari, bulan dan seterusnya. Itu sudah membawa, mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Disitulah iman itu bertambah luar biasa. Kita yang sudah beriman lalu mendengarkan penjabaran oleh ulama ya, oleh ulama syariat tentang tabiat, tentang tabi'ah, tentang kauniyah. Maka langsung iman itu melejit ya.
mengagungkan Allah itu langsung melejit. Nabi berbeda dengan kalau yang membahas itu murni ilmuwan saintis, ya, ulama-ulama yang memang khusus ilmu alam saja. Kalau hanya yang bicara itu ilmu alam, ulama yang ahli ilmu alam saja, bukan seorang yang mukmin, maka penjabarannya itu kering, detail di alamnya, tapi tidak pernah nyambung kepada penciptanya. Detail pembahasannya tentang alam itu sendiri, baik tentang manusia, tentang gunung, tentang bumi, tentang laut, tentang angkasa, luar biasa. Cuma kering, tidak pernah terhubung dengan Allah Al-Khaliq. Ya, itu kenapa? Karena memang bedanya, kalau ulama-ulama syariah itu ketika membahas alam sekalipun, dia membahas dengan keimanannya, dan dia sudah membahas pengetahuan tentang alam itu dari Al-Quran, karena Al-Quran sudah berisi banyak pengetahuan alam, isyarat ilmu alam, dan lain sebagainya. Tapi ketika ulama-ulama tabi'ah, ya, para ilmuwan murni, ilmuwan yang mengetahui alam ini secara murni tanpa dasar keimanan kepada Allah dan agama Rasulullah Muhammad SAW, maka itu kering, ya, untuk kering karena dia sendiri tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka melihatnya itu dari pojok yang gelap. Dari pojok yang gelap, dia meraba-raba saja, belum kenal Allah, belum mengenal Allah sama sekali, masih ya murni melihat alam yang gelap gitu. Nah, sehingga hasilnya belum langsung otomatis terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kira-kira kalau yang membahas Quran ulama syariat, dan yang membahas Quran itu ulama ilmu alam saja, yang tanpa iman, orang kafir. Ya mungkin yang ada hanya pengetahuan saja, tapi kalau sampai kepada keimanan belum nyambung. Baru kalau sudah dapat hidayah melalui jalan macam-macam, apakah dapat hidayah melalui Quran, apakah melalui alam sebagai sebabnya, baru di situ dia akan bisa meningkatkan keimanan dirinya dan keimanan orang lain melalui kajiannya, baik terhadap Al-Quran maupun terhadap alam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang fokus kepada bahwa merenungkan ayat Allah di alam semesta bisa meningkatkan iman. Hadirin rahimakumullah, makhluk Allah di alam semesta ini ajaib. Ajaib, luar biasa keajaibannya. Ada makhluk langit, ada makhluk bumi, ada makhluk matahari, ada makhluk rembulan, ada planet dan bintang-bintang, ada makhluk namanya siang, ada makhluk namanya malam, ada makhluk namanya gunung, ada makhluk namanya pepohonan dan tumbuhan, ada makhluk namanya laut dan sungai, sumber air terjun, dan lain sebagainya. Makhluk Allah yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk Allah yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua bagi orang yang beriman merupakan faktor-faktor yang bisa mengajak kepada iman dan yang bisa menambah iman, mengajak kepada iman, ya, mengajak manusia kepada iman kepada Allah, maupun mengajak manusia mukmin untuk meningkatkan dan menguatkan keimanannya kepada Allah. Jadi bukan alam
semata tanpa pencipta, melainkan alam yang diciptakan, di baliknya ada sang pencipta. Alam itu sendiri ya menandai kalau dirinya ada yang mencipta. Di dalam alam itu ada tanda dan bukti adanya sang pencipta. Mari Bapak Ibu kita lihat langit misalkan ya. Kita renungkan langit. Ya, yang menjadi atap kita hidup di bumi ini. Dan Al-Qur'an menyuruh kita untuk melihat langit agar berulang-ulang kita melihatnya. Karotan ba'da karotin, berulang-ulang. Namanya merenung, tidak sekilas. Kalau kita betul-betul mau menikmati langit, merenungkan langit, melihatnya dengan berpikir dan berulang-ulang, bagaimana kita itu berpikir begini, subhanallah, langit ini makhluk ciptaan, makhluk ini begitu besar. Siapa yang tahu besarnya langit? Kan kita nggak tahu. Yang jelas begitu besar, di mana mata memandang yang ada cuma langit ya. Yang kalau kita melihat ke atas. Jadi begitu besarnya langit ini. Lalu kedua, begitu tingginya langit ini. Dulu ketika belum ada pesawat, belum ada apa namanya ya kapal terbang, pesawat, termasuk pesawat angkasa yang khusus menjelajah, ya belum ada satelit dan seterusnya. Orang mengira ya bahwa mungkin langit itu barangkali bisa dijangkau. Begitu muncul ilmu pengetahuan, tambah lama tambah tidak bisa dijangkau, tambah dikejar tambah terlihat agungnya, besarnya, tingginya. Jadi langit itu betapa besar, betapa tinggi, betapa luas, besar, tinggi, luas, dan betapa kokoh. Langit itu kokoh, dia tidak tidak berubah-ubah, tidak seperti api yang naik ke atas, tidak seperti benda-benda berat yang terjun ke bawah. Dia itu tetap, langit itu dengan kokohnya dan sempurnanya. Kita lihat tanpa ada tiang di mana-mana. Bangunan itu tidak ada tiang. Ya, tidak ada retak. Bangunan itu besar, tinggi, luas, kokoh, tanpa tiang, sempurna, tanpa ada retak, tanpa ada bengkok dan seterusnya. Itu adalah bangunan langit yang bisa kita lihat dengan warna yang paling indah, warna yang paling cocok dengan pandangan mata, warna biru. Ya, tidak pernah bosan kita melihat birunya langit. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini kalau direnungkan, manusia itu merasa kecil. Ya, langit ini terasa begitu besar. Nah, kalau kita beriman, sudah mengenali langit itu sama dengan kita statusnya, sama-sama diciptakan, ya, sama-sama diciptakan oleh sang pencipta. Nah, kalau ciptaannya saja begitu agung, begitu luas, begitu tinggi, begitu sempurna, begitu kokoh, bagaimana yang menciptakan? Bagaimana sang penciptanya yang menciptakannya? Tentu lebih agung lagi, lebih tinggi lagi, lebih sempurna lagi. Ya, karena mustahil logika kita itu mengatakan bahwa langit tanpa pencipta, langit yang menciptakan selain manusia, bukan Tuhan, sesama makhluk tapi selain manusia. Tidak ada, karena manusia tahu makhluk yang paling berkuasa ya manusia itu. Makhluk paling pintar ya manusia itu.
Nah, manusia ternyata tidak menciptakan langit. Langit diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha memiliki ilmu pengetahuan, Maha kuat, Maha perkasa, Maha sempurna. Karena makhluknya saja seperti ini. Bagaimana yang membuat? Jamaah sekalian rahimakumullah, coba kita lihat, misalkan kita renungkan bumi, tempat sampean lahir di bumi, bermain sejak kecil di bumi, hidup di bumi, bekerja di bumi, makan di bumi. Bumi ini termasuk tanda kekuasaan Allah yang besar. Allah yang menciptakannya sebagai hamparan, sebagai alas untuk kita hidup, untuk kita tinggali dan kita tempati. Sampai hari ini, Bapak Ibu rahimakumullah, manusia yang canggih kadang sombong itu, yang canggih dan sombong, rakus, serba kurang, rasa ingin tahunya sangat tinggi, ya, menelitinya sangat tinggi. Nanti kalau sudah mendapatkan hal-hal baru dia lupa daratan, ya, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah, maka dengan ilmu pengetahuan itu dia menjadi mukmin, dia menjadi muslim, dia menjadi orang yang hebat, ya, bisa mengenali Tuhannya dan mendekat kepada Tuhannya. Nah, manusia sampai hari ini kan mencari alternatif. Bumi mana, planet mana yang bisa dihuni seperti bumi. Udah cukup lama kita mendengarkan gaungnya itu, sampai ada wacana wisata ke Mars misalnya. Wisata ke Mars, hidup di Mars. Ya, mereka tidak akan mendapatkan itu. Ya, boleh saja sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau terlalu berharap, ya itu namanya manusia tidak bersyukur, manusia yang kufur dengan Tuhannya, manusia yang nggak paham ayat Al-Quran. Makanya melihat semesta ini dengan kegelapan, dengan kecongkakan, dengan kesombongan. Padahal kalau kita baca, kita renungkan Al-Quran ketika memberi petunjuk tentang bumi, lalu di cross check dengan ilmu pengetahuan alam, mencari planet mana yang seperti bumi, ya tidak ada. Ya bumi ini saja memang yang disiapkan oleh Allah untuk dihuni manusia, disiapkan oleh Allah untuk dihuni para hambanya. Di situ diciptakan rezekinya, makanannya, kehidupannya, jalan-jalan yang harus dilaluinya untuk keperluan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Di bumi kan kita punya jalan-jalan, jalan ke sekolah, jalan ke masjid, jalan ke ibu kota, jalan kemana, jalan bekerja dan seterusnya. Kita ada jalan darat, jalan laut, dan tambah jalan udara gitu, kalau sekarang. Jadi ada di bumi ini ada semua. Ada yang Allah sudah Allah siapkan yang dibutuhkan manusia untuk hidup sebagai tempat tinggal. Ada gunung. Gunung itu adalah pasak bumi, paku bumi. Memang begitu statusnya dalam Quran maupun yang ada dalam ilmu pengetahuan alam, supaya bumi itu menjadi tenang, tidak goncang. Jadi ada gunung itu adalah diciptakan oleh Allah untuk membuat bumi ini tenang, supaya layak jadi tempat untuk dihuni manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi, melapangkannya, meluaskannya, sehingga menjadi tempat yang bisa mewadahi manusia, menaungi manusia, cukup untuk sampai hari kiamat. Tidak perlu nyari-nyari tempat tinggal lain selain bumi, ya. Jadi aneh bin ajaib kalau dia wisata gitu boleh lah, tapi mencari tempat tinggal selain bumi kok rakus sekali. Rakus, tidak bersyukur, tidak mengerti ya, apa yang sudah
diciptakan oleh Allah atau yang difirmankan oleh Allah tentang bumi, ya itu masih melihatnya dengan gelap. Bumi ini ternyata memang tempat manusia. Ketika masih hidup, tempatnya di atas bumi. Ketika sudah mati, tempatnya di dalam bumi. Manusia memang diciptakan dari bumi. Cukup ya, bumi ini tempat tinggalnya manusia. Karena itu disebutkan bumi adalah kifata. Bumi ini sebagai kifata yang bisa merangkul manusia, menghimpun manusia, berada di atas punggungnya selama manusia itu hidup, dan merangkul manusia di dalam perutnya ketika manusia sudah mati. Itu yang benar. Jadi sebenarnya itulah manusia itu kalau sudah mati dikubur, bukan dibakar, bukan ditaruh di atas pohon, bukan dijadikan makanan bagi burung-burung pemakan bangkai, ya, bukan dimumi dan bukan yang lainnya, bukan dibakar, tapi dikubur. Dari bumi kembali ke bumi. Minha khalaqnakum, ya. Dari bumi kita diciptakan. Nah, wa fiha nu'idukum, kepada bumi kita dikembalikan. Wa minha nukhrijukum martan ukhra, dari bumi akan dibangkitkan kembali. Jadi bumi tempat kita, bukan Mars, bukan, nggak perlu nyari-nyari sana, kecuali untuk pengetahuan saja. Ya, untuk ilmu pengetahuan. Taib. Jadi bumi adalah kifata lil ahya'i walil amwat. Kalau kita renungkan itu luar biasa, subhanallah ya. Ini bumi seperti ini, bagaimana sang penciptanya. Tentu maha agung, maha mengetahui, maha perkasa, ya, maha sempurna. Kita perhatikan bumi, bagaimana bumi itu kering mati, kering kerontang. Bumi mati, entah habis dibakar, kebakaran, atau kekeringan. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini Masya Allah ya, terjadi gelombang panas di Eropa, sehingga mengakibatkan banyak kebakaran dan banyak kematian. Sampai di berita waktu lalu 1.500 mati gara-gara panas. Ya, panas sampai 42 derajat, 46 derajat begitu. Nah, bumi ketika sudah kering kerontang, bumi itu mati, kering kerontang. Bagaimana kemudian, dan itu disuruh oleh Allah, ditunjukkan kita. Coba kamu perhatikan, kalau Allah menurunkan hujan dari langit ke atas bumi yang kering itu, apa yang terjadi? Kamu perhatikan. Maka bumi itu bereaksi, menerima air itu, menyerap air itu, lalu berproses. Berproses, bumi itu mulai bergerak, merekah, ya, merebak. Kemudian muncul tiba-tiba dari dalam. Tiba-tiba itu menurut ilmu kita, tapi semuanya udah disiapkan sama Allah ya. Menurut kita, loh kok tiba-tiba muncul? Dari mana ini biji-bijiannya? Kan Allah yang menciptakan. Merebak di situ, muncul ya sesuatu yang tumbuh, tanaman. Kelamaan kemudian tidak lama berubah menjadi hijau luar biasa, menjadi subur, menjadi terhiasi dan menyenangkan manusia, dipandang enak, berteduh enak, lalu menghasilkan yang dibutuhkan manusia. Luar biasa. Itu bukan ada begitu saja, ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Jadi berbagai macam keajaiban tanaman dan tumbuhan, bunga-bungahan dan herbal maupun makanan pokok manusia ada di sana. Manusia senang, semua manusia senang, muslim kafir senang dengan bumi yang subur, hamparan rumput, tanaman, tumbuhan, buah-buahan, Masya Allah, sangat menyenangkan. Ya, sehingga setiap kita pun kepingin punya kebun yang rindang ya. Semua orang mimpikan, mulai kecil aja mimpikan begitu ya. Jadi itulah nikmat bagi manusia. Kebutuhan disiapkan oleh Allah untuk manusia.
Itu semuanya menyimpan tanda-tanda kekuasaan Allah, mengisyaratkan kepada adanya Sang Pencipta dengan segala sifat kesempurnaannya. Baik, kita lanjut. Kalau kita kembali lagi melihat tanah, melihat bumi, melihat gunung. Gunung itu begitu menjulang. Di mana-mana selalu ya ada gunung ya. Di sana sini ada gunung yang menjulang tinggi. Sudah menjulang, kemudian ternyata kalau dipikir itu bagian yang paling keras dari bumi. Bumi bagian paling kerasnya itu ya gunung. Ya persis seperti pasak bumi, seperti paku bumi, pakunya. Ya pakunya yang paling keras. Supaya apa? Supaya tetap gunung, supaya jeleger begitu berabad-abad lamanya. Ya tetap dia kokoh di situ. Tidak ambiar karena angin atau karena hujan, karena apa? Dia tetap. Karena Allah menciptakan demikian, ya. Menciptakan demikian. Ada hujan, ada angin, tetap kokoh dia. Allah sudah menciptakan masing-masing dengan karakternya sesuai dengan fungsinya. Lalu banyak sekali manfaat-manfaatnya, sumber kesuburan, debu vulkanik dari sana, kesuburan, pasirnya untuk bangunan, ya, dan seterusnya. Kemudian di sana juga menyimpan dan menjadi sumber daripada tambang-tambang yang disiapkan oleh Allah di sana untuk kepentingan manusia. Lalu kita renungkan, ibu-ibu rahimakumullah. Ini kalau orang mukmin yang merenungkan, itu langsung nyambung dengan Sang Pencipta. Karena nyambung, langsung semakin mencintai Allah, semakin sayang pada Allah, semakin taat pada Allah, semakin bersyukur pada Allah. Itu namanya tambah iman. Langsung menyatu, kita dengan alam menyatu. Dan syariat kita memang demikian. Coba perhatikan, bagaimana setiap ada angin, ada doanya kepada Allah. Melihat hilal, bulan sabit, tanggal bulan baru, ada doanya. Melihat gerhana, ada ibadah, salat kepada Allah. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada kejadian di alam ini kecuali dihubungkan dengan Allah. Baik secara agama, ya, maupun secara akal pikiran dan secara empirisnya. Kita hidup di bumi ini ternyata butuh oksigen, kan? Butuh oksigen untuk nafas, untuk hidup. Nah, oksigen itu terkait dengan matahari kita. Yang jauh itu ternyata hubungannya langsung dengan kita. Allah yang menghubungkan. Jadi alam semesta ini satu sistem. Satu pencipta, satu pengatur. Semua diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Biar manusia bersyukur. Karena itu beda manusia yang kena sinar matahari dan tidak kena sinar matahari, kan beda. Tumbuhan juga demikian, beda. Akan layu kalau memang kelihatan putih-putih ketika jauh dari matahari. Yang ini tiap hari bekerja di terik matahari, kelihatan ya keleng-keleng tapi kiyeng, kan ya, lebih kuat, lebih tahan dari sakit daripada yang putih-putih tapi ditaruh dalam kamar, ya. Memang ya, makanya kadang-kadang ya sesekali harus dikeluarkan, ya, harus dijemur biar kuat tulangnya. Ini satu sistem. Ini Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan sistem hubungan kita dengan matahari, itu Allah. Jadi kalau orang mukmin itu melihat alam semesta, imannya bertambah. Dia mukmin loh, ya, sudah mukmin, imannya bertambah. Itu kalau melihatnya dengan merenung, bukan melihat mata saja, mata ke otak, ke iman, ke hati, baru berfungsi. Kalau hanya melihat saja ya biasa, tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang kafir belum mengenal Allah, belum mengenal sistemnya Allah, ya, syariatnya Allah, sehingga melihatnya parsial dan gelap, masih meraba-raba. Baru kalau sudah menemukan hidayah, di situ dia mulai sebagai seorang ilmuwan muslim, maka pandangannya, pikirannya, omongannya selalu terikat dengan iman. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat dengan udara, kembali ke nafas, udara ini makhluk yang halus,
makhluk yang halus sekali, ya, yang bisa subhanallah, bisa keluar masuk ke dalam diri kita, masuk ke hidung, masuk ke mesin pernafasan, dari situ kemudian bisa memberi asupan suplai kepada paru-paru kita. Ini luar biasa, ini makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita. Nah, udara ini dia diberi tempat oleh Allah antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit, ya. Udara itu di sini. Nah, orang bilang ini ada di bawah atmosfer, dan ini hanya di bumi yang punya, selain bumi tidak punya. Makanya kan kalau keluar sudah dari atmosfer kan katanya hampa udara, sudah nggak ada udara. Taib. Jadi udara, makhluk yang halus, yang lembut ini, itu tertahan antara langit dan bumi. Kita bisa merasakan begitu dia berhembus, ada makhluk namanya angin, udara bergerak angin. Kita merasakan kehadirannya, sejuknya, kadang dingin, kadang juga panas, macam-macam. Ada macam-macam angin, ya, udara. Tapi tidak kelihatan oleh mata kita. Mata kita terbatas, tidak bisa melihat wujudnya, sosoknya seperti apa. Sosok udara dan angin ini, sosoknya. Kita hanya melihat pengaruhnya atau akibatnya, akibat kehadirannya itu baru kita melihat. Dia berputar-putar terus ada di langit bumi, tidak bisa hilang dari, tidak bisa menguap ke atas lagi, tidak bisa hilang dari bumi. Di situ di antara, selain sebab nafasnya manusia di situ, ya, kemudian ternyata juga untuk tempat hidupnya hewan-hewan burung, dia bisa terbang itu di situ. Dia bisa terbang, ya, di udara ini. Kalau kita perhatikan, subhanallah, dia burung terbang dengan sayapnya. Ini persis hewan-hewan laut yang hidup di air dengan segala model siripnya. Jadi udara bagi burung itu ibarat air bagi hewan-hewan laut. Di situ tempat mereka menjelajah. Manusia ini berkuasa, memang tempatnya di darat, tapi bisa di bumi, bisa di udara. Itu manusia dengan pengetahuannya, diberi pengetahuan oleh Allah sedikit saja, kemudian punya ilmu yang luar biasa. Padahal tetap itu sedikit, seberapapun besarnya tetap sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya saja kalau orang tidak mukmin itu sombong, nggak ngerti Allah, sombong. Kalau orang mukmin sudah mengerti Allah, ya tidak mungkin sombong, karena sudah mengenal yang lebih besar, yaitu Allah. Apa yang ada ini kecil, gitu kan? Seberapapun yang diberikan kepada manusia itu kecil, manusia itu terbatas. Bapak Ibu rahimakumullah, coba kita perhatikan. Kemudian ada nikmat Allah di alam semesta ini. Ayat kauniyah, ada namanya awan, mendung. Ada awan, ada mendung, ada angin, ya, ada angin yang mendorong-dorong awan, ya, antara langit dan bumi ini. Lalu awan itu disebar berserakan di segala penjuru angkasa, cakrawala. Kemudian juga angin itu juga bisa memproses dengan izin Allah, dengan sunatullah, dengan aturan yang dibuat oleh Allah, dan bisa dipelajari, menghasilkan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu sebagian dari ilmunya Allah untuk mengatur alam ini, ya. Bagaimana kemudian dari awan itu ada yang diproses, lalu dibuai, lalu mengandung air, lalu bisa menjadi hujan. Bagaimana hujannya supaya tidak memusnahkan manusia? Ada angin lagi yang bisa, jadi awan itu diperas, turunnya juga sudah, air itu sudah seolah diperas, masih ada angin lagi yang membawa dan membelah, membagi air itu.
Nah, sehingga ada angin, namanya memang angin yang memang membuai awan sehingga bisa menjadi hujan. Namanya lawakih, lawakih, karena fungsinya mirip dengan membuai pembuahan ya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kalau kita perhatikan lagi, bentar, ini masih merenungkan ayat kauniyah ya. Merenungkan ayat kauniyah karena judulnya itu. Kalau kita perhatikan samudra, lautan, isinya air, itu yang lebih banyak yang ada di bola dunia, di bumi ini, mengepung dan mengitari daratan tempat kita tinggal. Mengepung dan mengitari daratan, apakah daratan benua, daratan pulau yang ditempati oleh manusia. Jadi seolah-olah walaupun benua tetap ya seperti pulau di tengah samudera yang luas di bumi ini ya. Hanya pulau kecil, pulau besar, itu aja kan, pulau kecil, pulau besar, dikelilingi oleh air seluruhnya. Dan semuanya itu diatur oleh Allah sesuai dengan ukurannya, takarannya, untuk membuat hidupnya manusia itu nyaman. Misalkan air laut itu ya ditakdirkan oleh Allah memang untuk kepentingan manusia, untuk kemanfaatan manusia. Itu air laut, kalau Allah menghendaki, itu cukup untuk mengubur seluruh manusia yang ada di bumi. Cukup untuk mengubur manusia, tidak perlu yang lain, cukup air laut saja. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperlihatkan contohnya. Ada tsunami, direkam oleh manusia, ditonton seluruh dunia, supaya menjadi pelajaran bagi semuanya. Semua sudah dikasih tahu sama Allah tentang kebesarannya. Orang kafir yang belum beriman tidak melihat adanya pencipta di baliknya, hanya kejadian alam, kejadian alam, kejadian alam. Sampai mati tetap kafir, nggak faham-faham. Ya, orang yang mukmin begitu ada kejadian itu tambah beriman, karena mengerti bahwa Allah ialah yang menggerakkan, Allah lah yang menakdirkan untuk tujuan, maksud dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali ya. Jadi semuanya membawa pesan-pesan baik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan, kita renungkan kembali sekarang paling dekat dengan kita, siang dan malam. Kebetulan kita sekarang berada di waktu siang. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini ditata oleh Allah, tidak bisa keluar dari hukum Allah, bahwa bumi ini berputar, mengalami apa yang disebut dengan separuh siang separuh malam. Makhluk siang dan malam itu berkejar-kejaran, tidak bisa saling mengalahkan. Kalau malam datang, siang pergi. Ya, kalau siang datang, malam pergi, terus begitu. Siang malam, waktu siang, waktu malam, terbentuklah namanya satu hari. Lalu satu hari itu hilang, ganti hari yang lain, ganti hari yang lain, nanti muncul pekan. Pekan hilang, ganti pekan, nanti muncul bulan. Bulan hilang, muncul bulan lagi, nanti menjadi tahun. Tahun satu hilang, datang tahun berikutnya, terus menjadi bertahun-tahun, menjadi windu, menjadi apa namanya, menjadi abad, ya. Itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah ukurannya. Semuanya berjalan normal sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, kecuali jika Allah menghendaki terjadi hal yang lain, maka dikehendaki oleh Allah terjadi. Ini semua Bapak Ibu untuk hikmah yang besar. Untuk apa? Untuk kita umat manusia, agar manusia kalau malam itu, ini dari sisi kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari alamiahnya, supaya manusia di siang hari bisa istirahat, bisa tidur, dan malam itu hening,
Makanya kalau kita renungkan, kalau kita berjalan sendiri di malam hari, kita lihat, kita saksikan semuanya hening, seolah-olah yang tidur bukan hanya manusia, batu pun tidur. Kalau kita naik sepeda dulu ya, naik sepeda, kalau malam hari, kita pengalaman itu, naik sepeda malam hari, walaupun lewat bebatuan bergeronjal, tidak ada suaranya. Begitu kita lewat jalan yang sama di siang hari, ramenya bukan main, seolah-olah batu pun hidup bersama kita. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, jadi malam memang digunakan untuk ketenangan, keheningan, untuk istirahat. Karena manusia ini kan, nah ini manusia, ini kesempurnaan manusia sekaligus kelemahan manusia. Manusia itu tidak bisa sombong, mesti dia harus tidur. Mau manusia sombong, saya mau bekerja 24 jam, terus besoknya 24 jam, besoknya 24 jam, ya modar. Ya modar manusia, mati mampus gitu kan, nggak bisa. Nggak bisa, itu menyalahi hukum Allah. Itu artinya manusia itu lemah, tidak bisa keluar dari hukum Allah. Sak sombongnya orang, ayo coba kamu keluar dari kodrat yang ditetapkan Allah. Nggak bisa. Mau tidak mau ya harus tidur, istirahat di malam hari. Ya. Kemudian bukan hanya manusia, semuanya, secara umum semuanya. Hewan-hewan yang umum juga demikian, kecuali memang hewan malam. Ya ada sendiri hewan malam kalau siang tidur, tapi itu pengecualian khusus. Yang hukum umumnya siang itu untuk hidup, malam itu untuk istirahat. Untuk istirahat supaya besok bangun kembali, sudah hilang rasa penat dan capeknya, kembali kuat dan semangat, segar bugar, lalu bekerja kembali memakmurkan bumi. Bumi diciptakan Allah dengan indah, dengan lengkap kebutuhannya supaya untuk manusia, lalu manusia merawatnya. Itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya ada agama. Agama itu juga ngajari akhlak kepada alam, bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada Rasul, kepada guru, orang tua, kepada sama manusia, kepada alam, kepada hewan, tumbuhan, ada akhlaknya semua. Makanya agama paling lengkap ya Islam. Agama paling lengkap ya Islam gitu ya. Nah manusia tidur, istirahat, cukup terbitlah fajar, maka manusia bangun kembali. Bahkan orang mukmin sudah bangun sebelum itu, ya bermunajat dengan Tuhannya saat manusia terlelap tidur. Itu orang mukmin, bedanya sesama manusia mukmin dan tidak mukmin. Ya, kemudian kembali semuanya bangun hidup lagi untuk meramaikan bumi, kemaslahatan di muka bumi. Keluarlah burung-burung dari sarangnya, keluarlah hewan-hewan dari tempatnya, dan seterusnya. Kalau kita renungkan juga, itu miniatur dari hari kebangkitan kubro. Kita bangun tidur, Bapak Ibu, itu adalah miniatur daripada kebangkitan dari kubur nanti. Karena tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Ya seperti orang mati, tapi kan masih nempel nafasnya. Nafasnya masih ada, rohnya masih ada. Begitu dikembalikan baru dia sadar. Selama tidur nggak ingat apa-apa. Nah nanti ketika kita sudah mati semua, dikubur, diletakkan di dalam perut bumi atau dikubur di bumi, nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam yang lain, ya, dengan hukum yang lain, ya, sebagai kelanjutan dari kehidupan kita. Jadi betul-betul satu sistem memang, baik alam nyatanya maupun alam ghaibnya. Orang kafir tidak mengenal alam ghaib, tidak mengenal yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha ghaib. Nah, kalau sudah tidak mengenal syaratnya, kadang sombong menjadi ateis, menjadi komunis, kadang kemudian menjadi perangkap korbannya setan, malah terjerumus ke dalam khurafat, kejahilian yang lain. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kemudian ya kaitannya siang malam itu juga dengan matahari dan rembulan. Ada matahari, ada rembulan, terus berputar. Semuanya taat kepada Allah, semuanya untuk kepentingan manusia. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran. Misalnya surat Furqan ayat 61, 62. Bagaimana ayat Qur'aniyah bicara ayat kauniyah, untuk menyambungkan dan menghubungkan bahwasanya ayat kauniyah itu juga bagian dari ciptaan Allah, bagian dari nikmat Allah, bagian dari kekuasaan Allah, bagian dari yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu kemaslahatan, satu kepentingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Maha suci Allah yang telah menciptakan di langit ada buruj, ada zodiak, ada bintang gembintang, ada rasi-rasi. Wa ja'ala fiha siraja, di angkasa sana Allah menciptakan di sana ada lampu. Wa qamaran munira, ada juga rembulan yang terang. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, dialah Allah yang menciptakan malam dan siang berkejar-kejaran, saling bergantian. Itu semuanya diciptakan liman arada ayyadzakkar, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, au arada syukura, atau yang menginginkan kesyukuran kepada Allah. Jadi orang yang ingin ngambil pelajaran, orang yang ingin bersyukur, orang yang ingin tambah ilmu, orang yang ingin tambah iman, silahkan merenungkan sama, buruj, syams, qamar, lail, nahar, dan seterusnya. Di situ ada, di situ akan nambah ilmu dan nambah iman. Ya, liman arada ayyadzakkara au arada syukur. Bapak-ibu rahimakumullah. Baik, ini masih ada waktu dikit ya. Setelah itu kalau kita melihat lagi, merenungkan makhluk-makhluk Allah subhanallah, macam-macam bentuknya, sifatnya, rupanya, warnanya, manfaatnya, keajaiban-keajaiban yang dititipkan di dalamnya oleh Allah. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan sayapnya, ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 40 kaki, 1000 kaki, macam-macam. Luar biasa banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberi senjata untuk hidup dengan cakarnya, senjata untuk hidup dengan tanduknya, senjata untuk hidup dengan taringnya, senjata untuk hidup ya, untuk bertahan dengan bisanya, dengan cairannya, dengan menggelembungkan udaranya, dengan gasnya, ada yang dengan listriknya, macam-macam ya. Itu semuanya adalah menakjubkan, bukan biasa-biasa saja. Menakjubkan, bagi orang kafir bisa membawa kepada keimanan, bagi orang mukmin pasti menambah keimanan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan intinya alam semesta ini, kalau kita renungkan baik menurut ayat Quran maupun khususnya menurut syariat ya. Karena syariat itu dari Allah, Allah itu yang meringkaskan ilmu tentang alam semesta. Kalau manusia yang kecil ini hidup di alam semesta, terlalu lama untuk bisa memahami alam semesta. Karena kecil, kerdil memahami raksasa kan, alam semesta ini. Sehingga kadang sampai mati belum paham. Sampai mati belum paham alam semesta ini apa.
Nah, berdasarkan ayat-ayat Qur'aniyah, ahadits nabawiyah, dibuktikan oleh ilmu pengetahuan alam melalui perenungan ayat-ayat masyhudah atau iktisafat ilmiah, ya, penemuan-penemuan ilmiah, maka kita dapati bahwa alam semesta ini seperti satu rumah. Alam semesta ini, Bapak Ibu, seperti satu rumah yang dibangun, ya, dilengkapi dengan seluruh perabotan dan peralatannya yang diperlukan oleh para penghuninya. Langit sebagai atap, bumi sebagai lantai, kemudian bulan sebagai lampu di malam harinya, lampu di malam harinya, bintang gemintang sebagai lampu-lampu lain, sekaligus sebagai hiasan yang dengan yang gemerlapan, ya, yang sangat indah, sekaligus menjadi lampu petunjuk jalan bagi penghuni rumah itu ketika berjalan di waktu gelap, di waktu malam. Mau berjalan di laut, ada petunjuknya. Di darat, di hutan, di belantara, ada petunjuknya. Orang musafir, orang yang melaut, semua ada petunjuknya. Jalan-jalannya ada lampu-lampunya, ada petunjuknya. Segala perhiasan batu mulia dan tambang-tambang mulia yang dikandung itu adalah simpanan-simpanan yang memang disiapkan, gudang kekayaan disiapkan oleh penciptanya untuk para penghuninya. Segala sesuatu sudah disiapkan, tinggal manusia harus bekerja, berpikir, mengolah, menata, mengembangkan. Dari bangsa hewan sudah disiapkan, ada hewan-hewan yang memang berfungsi untuk rokub sebagai alat transportasi, alat kendaraan. Ada yang halub untuk diperah susunya, diambil untuk minum asupan dan gizinya. Ada juga sudah disiapkan macam-macam makanan pokoknya dari biji-bijian dan dari tumbuhan, termasuk dari hewan itu, hewan juga untuk makanannya, untuk ghidha, ya, untuk gizi. Untuk gizi. Ada juga untuk pakaian di situ, kulitnya, bulunya. Ada untuk perabotan rumah tangga. Walhasil lengkap apa sih yang dibutuhkan oleh manusia untuk tenda, untuk rumah. Yang semuanya itu menunjukkan adanya Al-Khaliq. Alam ini bukan tercipta tiba-tiba dengan tidak sengaja, enggak. Diciptakan, disiapkan, ditata rapi oleh sang penciptanya, ditata oleh Allah, oleh sang pencipta. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya ya pernah termasuk yang diceritakan dari para ulama, orang ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Maka salah satu yang terkenal diceritakan, dibantah oleh seorang ulama, ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia dibilang orang yang ateis ini, dibilang, oh kemarin ini ada kapal ini tiba-tiba ada, lalu tiba-tiba dia melayani semua orang, menaikkan barang sendiri, menurunkan di alamatnya masing-masing sendiri gitu. Ini luar biasa ini, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada nakoda, tanpa ada yang menggerakkan. Lah orang itu bilang, mustahil, saya nggak percaya itu, kata dia. Mustahil itu. Benar kamu nggak percaya? Nggak percaya, mustahil. Saya nggak bisa percaya. Kalau adanya kapal yang kecil itu aja, ya, kamu tidak percaya ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang menjadwal, ada yang menjalankan. Bagaimana alam semesta yang satu sistem raksasa besar ini, itu kamu tidak percaya dan menciptakan? Aneh. Nah, sehingga orang kafir itu ya terdiam gitu. Jadi tidak bisa, sesuatu yang tidak diciptakan itu jenenge sesuatu yang kebetulan, namanya kebetulan. Kebetulan itu sangat simpel sekali. Kebetulan.
Ya sampai melempar bola atau piring atau gelas, ngelempar gitu, kemudian tertata rapi gitu. Ya kebetulan, ya sekali aja kebetulan. Namanya kebetulan. Nah kalau sesuatu yang terus berjalan terus menerus, ya sistemnya itu sudah teruji berabad-abad lamanya. Bagaimana sistemnya itu adalah memang menjamin keberlangsungan dari makhluk yang kompleks itu. Ya itu artinya ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Ya sebagaimana kapal tadi, kapal kecil saja kalau dibilang tidak ada yang menciptakan, tidak ada nahkodanya, jalan sendiri, tahu sendiri, itu orang nggak percaya. Itu makhluk kecil, gimana makhluk besar ini kemudian kok tidak percaya adanya Al-Khaliq. Bapak Ibu rahimakumullah, baik. Kemudian jadi itu adalah ibarat seperti satu rumah diciptakan oleh satu pencipta, disiapkan untuk para penghuninya. Baik. Kemudian lebih jauh lagi, termasuk ayat kauniyah, nggak usah jauh-jauh ke langit, ke bumi, ke laut, ke udara, ke angkasa. Tapi manusia ini termasuk kaun. Kita, fisik jasmani, rohani, dan diri kita, jiwa kita, ya, sehingga kita bisa duduk, bisa bicara, bisa ngaji, bisa berjalan, bisa nyetir mobil dan seterusnya. Di dalam diri kita terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa, yang ajaib, sehingga manusia pun yang sombong seperti apapun tidak perlu ditanyakan kepada yang jauh-jauh, tanyakan kepada diri sendiri. Sama ngaku pinter, ngaku ahli, macam-macam. Baik, sama coba terangkan kepada kami tentang roh. Sama bisa hidup, ada rohnya nggak? Ada. Apa itu roh? Dia bisu, nggak akan bisa menerangkan. Padahal menempel dalam dirinya sendiri yang bisa menjadikan dia menjadi sebab dia hidup. Itu artinya manusia itu tidak layak sombong. Manusia diberi kecerdasan oleh Allah dan diberi batas kekurangannya biar ngerti kalau dia kurang. Tentang roh nggak bisa jawab, nggak bisa menerangkan. Tentang mimpi nggak bisa menerangkan. Kemudian tentang ketuaan, kematian nggak bisa menghentikan. Nggak ada yang perlu disombongkan. Ya, manusia harusnya mengenal Allah sang pencipta, bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dengan begitu indah, fi ahsani taqwim, melebihi. Kalau kita perhatikan makhluk yang indah-indah itu, kemudian kita kembalikan ke manusia, manusia lebih indah. Fi ahsani taqwim, fi ahsani taqwim. Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidakkah kamu melihat, hai manusia? Bapak Ibu rahimahullah, jadi ini kalau kita pikir-pikir hasilnya, alam semesta yang terhampar ini juga merupakan kitab yang harus dibaca. Kitab yang harus dibaca. Ada ABCD-nya di situ, ada makhluk-makhluknya, silakan dibaca. Ya, dibaca untuk diambil pelajarannya agar kita orang yang cerdik, pandai berpikir, dan orang yang bersyukur. Karena kesimpulan akhirnya sama dengan kesimpulan yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa dunia ini ada namanya Al-Khaliq, ada namanya pencipta. Pencipta ini Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan seterusnya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah yang dirinci di dalam Quran. Itu bisa kita lihat rinciannya juga di dalam alam semesta. Dalam hal ini perhatikan, ini bagian akhir, Syekh Ibnu Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan begini, ya, dari kitabnya At-Tawdih wal Bayan maupun ya Ar-Riyad An-Nadhirah. Jadi beliau berkata, di antara sebab iman dan pendorong iman
sebab yang menghadirkan iman, faktor yang mendatangkan iman ataupun menambah iman adalah at-tafakkur fil kaun, berpikir di alam semesta. At-tafakkur fil kaun. Kata Syekh Ibnu Sa'di atau lengkapnya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi termasuk sebab iman adalah at-tafakkur fil kaun. Wa fi khalqis samawati wal ardi, dan di dalam penciptaan langit bumi, wa ma fihin, di dalam ada penciptaan langit, ada penciptaan bumi, dan antara langit bumi berbagai macam makhluk, dan juga manusia itu sendiri. Kalau direnungkan sifat-sifatnya, karakter-karakternya, hal ihwalnya, maka akan mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta, akan mendorong manusia mukmin ya untuk semakin beriman. Karena bisa dirinci A atau satu, keagungan makhluk yang ada dalam ciptaan Allah yang luar biasa banyak dan tak terbatasnya ini, keagungan makhluk itu menunjukkan keagungan Khalik. Keagungan makhluk menunjukkan atau membuktikan keagungan Sang Khalik, Sang Pencipta. Itu nomor satu atau A. Nomor dua atau B, keindahan dan keteraturan serta kesempurnaan makhluk yang B, keindahan, keteraturan dan kesempurnaan makhluk itu menunjukkan keluasan ilmu Allah. Menunjukkan keluasan ilmu Allah. Ilmu Allah berarti luas sekali. Dan menunjukkan sumuliyah hikmatillah, yaitu komprehensifnya hikmah Allah, menyeluruhnya hikmah Allah. Ilmunya maha luas, hikmahnya menyeluruh, meliputi segala-galanya. Kemudian yang C, nanti saya ulang. Jadi kalau yang pertama, keagungan makhluk menunjukkan kekuatan dan keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, keindahan makhluk, keteraturan makhluk, kesempurnaan makhluk menunjukkan luasnya ilmu Allah dan cakupannya hikmah Allah. Yang ketiga, macam-macamnya manfaat dan nikmat yang tak terhingga di dalam alam ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, menunjukkan luasnya rahmat Allah, kedermawanan Allah dan kebaikan Allah. Jadi ketiga hal ini ketika kita sudah menangkap, ketika merenungkan alam, lalu kita bisa menangkap, oh Allah yang menciptakan segalanya. Allah Maha Agung, Allah Maha Mengetahui, Maha luas ilmunya. Kemudian Allah Maha Baik, Maha Dermawan, Maha menganugerahi, Maha memberi rezeki dan seterusnya. Hasilnya
iman kita semakin bertambah, kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin mengagungkan Allah, kita semakin mudah untuk beribadah sebagai rasa syukur kepada Allah. Itulah rohnya iman. Kita semakin mengikhlaskan penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya merenungkan ayat-ayat kauniyah menambah keimanan. Nah, diterangkan, silakan ditulis ayatnya Al-Baqarah 164. Al-Baqarah 164. Terus Ar-Rum ayat 20. Al-Baqarah 164, Ar-Rum ayat 20, Asy-Syura ayat 29, Asy-Syura ayat 29. Ya Allah, ajaib. La ilaha illallah. Tinggalan tadi saya. Terus Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 dan lain-lainnya yang menunjukkan bahwa merenungkan di alam semesta merupakan sebab bertambahnya iman, berkuatnya, menguatnya iman. Begitu. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, kita persilakan selesai kajiannya. Insyaallah ta'ala sebab bertambahnya iman ketiga nanti adalah bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Itu nanti ketiga, bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Bersungguh-sungguh dalam amal soleh akan melahirkan iman. Kalau biasa-biasa tidak melahirkan iman. Bersungguh-sungguh akan melahirkan iman, akan menambah iman, ya. Jadi penting. Bersungguh-sungguh dan istiqomah dalam iman akan mengembangkan iman itu sendiri. Baik, ada yang ditanyakan, ibu-ibu rahimakumullah? Panjang lebar tadi kita bicara. Ya maklum lah ya, namanya alam semesta begitu luas, kita bahas cuma 1 jam. Ya lumayan lah, nggih. Lumayan. Mungkin juga kalau sendirian kita nggak pernah bahas seperti ini. Ya kalau bersama-sama memang disengaja, direncanakan, alhamdulillah bisa terlaksana. Dari sini monggo kalau nanti ada kebiasaan keluarga untuk wisata, jangan lupa wisatanya selalu dikaitkan dengan iman. Untuk anggota keluarga semua, bukan hanya sekedar refreshing, bergembira fisik, oh jangan. Harus ada muatan iman. Caranya bagaimana? Di antaranya ya harus ada yang namanya agenda, duduk bareng. Di situ ada yang muqaddimai, diingatkan kepada Allah, mungkin ngaji sebagian ayat, sebagian hadis, lalu merenungkan alam semesta yang dinikmati itu semuanya dari Allah agar kita bersyukur, sehingga kita sehat dapat, refreshing dapat, pahala juga dapat, iman dapat, dan bisa mendidik anak-anak kita, bukan cuma main-main. Bukan hanya main-main. Penting. Biasanya ya harus pertemuan itu sebelum begitu datang ngumpul dulu, sebelum yang lain ngumpul, diberi arahan, doa, semuanya doa, diberi arahan bagaimana untuk hati-hati untuk ini itu dan seterusnya. Nanti ya tergantung waktunya ya. Nanti kalau waktunya panjang di tengah-tengah bisa ngumpul, istirahat, pengajian dulu, makan, lalu main lagi apa. Sebelum pulang ngumpul dulu paling tidak untuk ngasih sedikit ya
agar kesimpulan-kesimpulan lalu pulang. Itu keluarga yang sehat. Harus ada yang memulai begitu, bukan hanya datang pergi nafsi-nafsi begitu saja, main-main, dari berangkat main pulang main, ya sudah, itu rugi. Jadi ada kesempatan yang baik, apakah kita rihlah itu ke pantai, nginap di villa ya, di pinggir pantai, yang jelas atau hanya sebentar, tetap harus ada nilai keimanannya. Itu keluarga kita begitu ya. Sampun cukup? Alhamdulillah, alhamdulillah. Matur suwun, semoga jadi ilmu manfaat bagi kita semuanya dan iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan dengan demikian juga semoga diberi tambahan keberkahan, rahmat, ampunan, ridho kepada kita semua dan keluarga serta anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.